Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus salam spiritual seni dan budaya. Oke, terima kasih malam ini kembali lagi bersama saya untuk Yarus. Di sini kita belajar edukasi bersama, pembelajaran. Jadi kita sama-sama belajar. Saya sekarang lagi fokus pengen buat konten yang dimana orang bertanya kepada saya melalui WA, bertanya masalah hal yang horor, spiritual. Selagi saya bisa menjawab akan saya jawab, dan itu pun saya menjawab sesuai apa yang saya ketahui ya. Kita di sini sama belajar, jadi tidak ada si A yang salah, si B yang salah, si C yang salah, si A yang benar, si B yang benar, si C yang benar. Jadi simak video ini sampai selesai biar kita tidak gagal paham. Dan satu lagi, berkomentar yang baik, jangan berkomentar buruk. Sebelum kita mau komentari seseorang, kita lihat diri kita dulu, apa kita ini sudah benar. Karena di sini saya hanya mengedukasi, belajar bersama, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Ya, bagi yang tidak suka, tidak apa-apa, jangan ditonton karena ini tidak ada paksaan. Oke, terima kasih. Di sini saya hanya membahas masalah konten seperti yang teman-teman tanyakan ya, yang chat lewat WA saya bertanya. Ini masalah konten, sekarang lagi musim-musim konten spiritual ini. gerebek santet ya, gerebek dukun santet. Gerebek dukun santet. Sebelum kita bahas ini, saya paparan dulu. Sebenarnya siapapun dia, walaupun dia dukun santet atau apapun dia, kita tidak berhak menghakimi orang. Mungkin itu jalan hidupnya, takdir hidupnya, dan kita tidak bisa mengatakan wah dukun santet itu salah, tidak bisa. Karena kita sama-sama spiritual pun tetap ada melakukan hal yang mereka lakukan. Yakin saya, tidak ada spiritual itu tidak pernah melakukan hal yang membalas serangan orang. Itu sudah termasuk hal yang tidak baik kan, gitu juga. Nah, itulah, sebelum kita mengatakan seorang itu salah, kita lihat diri kita dulu. Jangan merasa kedok kita baik, lalu kita mengatakan wah orang ini dukun santet tak bagus. Jangan, apalagi dibuat di konten ya. Oke, jadi di sini saya akan bahas seperti biasa. Saya akan menjawab paling banyak 2 pertanyaan. Kalau jawab semua kontennya panjang, orang bosan nanti nonton, muntah-muntah nanti dia nonton. Oke, disimak kontennya biar tidak gagal paham. Kita sama-sama belajar di sini, berbagi pengalaman. Maaf agak-agak gelisah soalnya hawa ini panas sini, ya, keringat, cucuran. Saya ini di tempat biasa saya ritual. Ini ruangannya, di belakang itu tempat ritual saya. Ini dindingnya. Jadi bukan kita ritual itu berarti kita menduakan Tuhan, tidak. Inilah namanya jalan. Masing-masing orang ada caranya. Intinya kita tetap yang di atas. Tuhan itu nomor 1, tidak ada duanya. Oke, di sini saya akan membuka pertanyaan pertama ya. Saya seleksi nih pertanyaan nih. Jadi yang menurut saya agak-agak bagus, bukan bagus, semua pertanyaan bagus. Yang agak-agak pertanyaannya maksud saya mengenai hal ini tepat. Pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan dia ini sudah merangkum dari pertanyaan kawan-kawan yang lain, maksudnya seperti itu ya. Mohon maaf, saya ini berbahasa pun belum pas, ya biasa lah, nama juga baru belajar. Di sebelumnya saya minta maaf dulu, tidak ada berniatan menyinggung oknum manapun, individu manapun, organisasi manapun, spiritual manapun. Jangan kita saling serang, mencoba-cobai, itu tidak baik. Pergunakanlah kepandaian kita untuk menolong orang, itu lebih baik ya, daripada kita mencemooh, membuka kartu orang, bilang ini tak baik, ini tidak baik. Jalanilah hidupmu masing-masing, karena sudah ditakdirkan.
Ada pegawai, PNS, ada polisi, ada tentara, ada pengusaha, tukang kebun, tukang nelayan. Itu udah dibagi-bagi Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan pekerja seseorang itu tidak baik, walaupun dia dukun santet. Nah itu aja. Kalau kita mau menasihati silahkan menasihati. Oke, pertanyaan pertama ya. Terus ya, pertanyaan pertama. Saya tidak akan nyebutkan nama orang ya, seperti biasa. Kita tidak boleh menyebutkan nama orangnya karena itu privasi. Saya hanya bacakan apa yang dipertanyakan dia ya. Bang, kalau konten gerobok dukun santet di channel YouTube bla 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 bla, kita tidak boleh sebut channelnya ya. Kita tidak boleh menyinggung siapapun di sini. Apa itu benar? Masa dukun santet mau diekspos ke dunia sosial? Saya ulangi lagi ya. Bang, kalau konten gerobok dukun santet di channel YouTube bla bla bla, apa itu benar? Masa dukun santet mau diekspos ke dunia sosial? Oke, saya akan coba jawab ya. Mohon maaf sekali lagi, saya menjawab sesuai apa yang saya tahu ya. Apa yang saya tahu, ini apa yang saya tahu, ingat, saya menjawab sesuai apa yang saya tahu. Jadi biar kita tidak gagal paham ya. Bukan saya sok tahu, saya menjawab apa yang saya tahu. Oke. Jadi masalah gerobok dukun santet di channel YouTube yang lain itu kan channel YouTube besar itu. Mereka sudah tontonnya jutaan, ratusan ribu, subscribe-nya ada ratusan ribu. Jauh dari saya nih YouTuber kaleng-kaleng. Subscribe pun masih sedikit. Saya berusaha membagi ilmu yang saya tahu ya. Jadi menurut saya ini konten gerobok dukun santet di channel YouTube itu menggerbok dukun santet ya, yaitu diekspos ke dunia sosial, itu ke YouTube atau dunia sosial manapun, ke YouTube, ke Facebook. Kali ini menurut saya ya itu settingan alias bohong-bohongan. Walaupun dia bawa nama agama atau dia pura-pura baca-baca gini bawa nama sampai itu saya lihat ya, saya simak nih YouTube channel yang disebutkan itu menurut saya settingan. Walaupun beliau mengatakan itu bukan settingan, memang nyata mereka mendatangi dukun santet, tapi menurut saya settingan. Karena pas datang ke dukun santetnya, kok dukun itu mau diekspos wajah yang dilihat kan. Seluruh dunia loh yang lihat nih, bukan cuma Indonesia yang nonton YouTube nih. Nah, masa dia mau dirinya dipermalukan? Wah ini dukun santet diekspos, dilihat ke muka ya. Kalau saya sih, misal saya jadi dukun santet, saya tidak mau di kamera kan gitu, marah saya. Entah apa yang terjadi gitu. Ini bawa kamera terang-terangan disorot ke wajahnya ya. Ini dukun santet ini, dibilang kayak gitu. Waduh. Menurut saya sih settingan. Itu tak mungkin teman atau siapa, saya tidak tahu. Di situ pun saya lihat itu edukasi sebenarnya. Dari settingnya itu edukasi, pembelajaran buat kita sebenarnya itu. Kalau itu memang nyata dukun santet, waduh, tidak mungkin lah. Kayak kita aja lah, aib kita dibongkar di publik, di dunia sosial, dunia nyata, ditonton orang ribuan, jutaan. Siapa yang mau? Kan gitu. Apalagi kita seorang dukun santet, itu kan jelek bahasanya itu. Dia tidak mungkin dukun santet mau mengaku dirinya dukun santet. Saya misal pencuri, saya ngaku diri saya pencuri, kan tidak mungkin. Dia ekspos lagi ke dunia sosial. Aneh bagi saya. Jadi saya benar-benar pengen ketemu dengan channel YouTube yang gerobok santet. Saya benar-benar pengen ketemu mereka. Penasaran saya. Semoga dia melihat. Jadi benar-benar penasaran ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi menurut saya itu settingan, tidak ada. Kalau menurut mereka itu betul, tidak apa-apa. Karena kita kan masing-masing mempunyai penilaian ya, apalagi sama-sama spiritual.
Oke, kita pindah pertanyaan nomor 2 ya. Saudaraku, kok channel YouTube bla 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 tentang menantang dukun santet. Yang saya pertanyakan, kok stok dukun santet mereka banyak sekali? Apa itu benaran dan membawa nama yang di atas? Seharusnya tidak boleh kalau itu hanya settingan. Oke, saya ulang lagi ya. Saudaraku, kok channel YouTube bla 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 tentang menantang dukun santet. Yang saya pertanyakan, kok stok dukun santet mereka banyak sekali? Apa itu benaran dan membawa nama yang di atas, nama Tuhan ya? Seharusnya tidak boleh kalau itu hanya settingan. Ini agak panjang pertanyaan dia ini ya. Oke, coba saya jawab ya. Jadi stok dukun santet mereka kok banyak sekali ya? Iya, saya tengok di YouTube yang disebutkan beliau ini betul. Jadi di tiap hari ini mendatangi dukun santet tiap hari, tiap malam. Jadi saya hitung sudah beberapa episode ini mungkin ada puluhan atau ratusan dukun santet yang datang. Kok banyak betul ya? Benar juga. Kok banyak stok dukun santet mereka ya? Ada yang masuk ke dalam hutan ditantang, ada yang gerbek langsung ke rumah, ada yang bertemu di suatu tempat berjanji. Betul juga, kok stok dukun santet mereka itu banyak sekali ya? Kok begitu banyak dukun santet di area mereka itu yang mereka datang ya? Dan saya heran kok dukun santet itu mau mengakui dirinya dukun santet. Nah, itulah kemungkinan ini settingan ya, kita pun tidak tahu juga, tapi bagi saya ini settingan. Kok begitu banyak dukun santet mau menyatakan dirinya dukun santet gitu ya, dan membawa nama Tuhan. Ya saya lihat tuh mereka ya, namanya iman masing-masing ya, agamamu, agamaku. Saya pun tidak mengerti karena saya di sini Nasrani ya, saya tidak paham juga apa yang dibaca. Saya lihat ada baca-baca, ada yang itu ya seolah-olah dengan iman ya, buat kontennya itu dengan iman, berarti dengan keyakinan. Kalau itu settingan sambil bawa baca-baca atau bawa nama yang di atas, kayaknya tidak baik lah ya. Kalau mau syuting tuh ya buat konten alami-alami saja lah, nggak usah baca-baca, nggak usah apa-apa itu. Kayaknya baca-baca bawa nama yang di atas, walaupun itu edukasi, seharusnya tidak boleh. Karena kita tidak boleh menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan ya. Apalagi kita baca-baca pakai ayat hanya untuk buat konten. Ini menurut saya ya, menurut saya itu tidak baik, bukan pada tempatnya. Jadi kita membaca-baca sesuatu namanya ayat dari Alkitab atau Al-Quran ataupun apa namanya, harus di tempatnya ya. Kalau Muslim di masjid, musola ya, kalau Nasrani di gereja. Jadi membacanya itu memang di tempatnya yang sudah disediakan. Itu saya rasa betul. Ya, seperti kita makan kan, makan nasi. Masa kita makan nasi di WC? Kan itu bukan tempatnya. Ya, makan nasi di ruang makan lah kan, yang seperti itulah peribahasanya ya. Jadi kalau stok dukun santet banyak sekali, betul juga, saya heran stok dukun santetnya banyak sekali. Saya selama jadi ini saja susah nyari dukun, apalagi dia mengakui dirinya dukun santet. Bagi saya semua spiritual itu sama, tidak ada dukun santet, tidak ada yang gini. Yang menyebabkan mereka menjadi dukun santet itu pasti ulah manusia juga, manusia yang minta tolong. Datang ke rumah dukun, dibilang orang pintar kan, Mbah atau Pak atau Mas, atau sebut nama, atau saudaraku bisa tolong saya ndak santet kena orang ini. Ya namanya profesi spiritual kan ya, ada yang mau menyanggupi, ada juga yang tidak kan gitu. Tapi bagi saya semua spiritual, semua dukun itu tidak ada yang jahat, baik semua. Dikatakan jahat, mereka tetap ada nilai baiknya, tetap ada jiwa baiknya, tetap ada. Jadi lebih eloknya kita tidak boleh mengatakan wah itu dukun santet tak bagus, tidak boleh.
Siapapun mereka, mereka saudara kita. Kita harus mempunyai nilai yang, wah dia tetap orang baik bagi kita. Kita yang merasa tadi benar, apa betul kita ini benar? Seharusnya kita berkaca dulu di kaca yang besar. Kita nih mengatakan orang itu jahat, kita ini sudah benar atau tidak, ya kan? Nah itu saja. Selagi kita masih punya ilmu ya sama saja. Tidak ada niat boleh mengatakan orang itu tidak benar atau ini tidak benar. Rasanya kita yang benar. Jadi kan kulit buku yang lusuh belum tentu isinya buruk. Nah, begitu juga kulit buku yang baik belum tentu isinya baik. Jangan kita menganggap jelek seseorang lah ya. Itu saja sih intinya. Oke, hanya sampai sini saja. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, chat di WA saya ya. Nomor WA saya ada di deskripsi video saya. Mau konsultasi bertanya silakan. Yang ingin berobat penyakit non medis silakan hubungi saya bisa membantu. Puji Tuhan lah, kalau Tuhan menghendaki kita menolong tetap ada jalannya. Silakan lihat di deskripsi video saya ya. Saya melayani pembersihan rumah, tempat usaha, pokok banyak lagi dan lain-lain. Nah, pokoknya yang ingin berkonsultasi bertanya silakan. Selagi saya tidak sibuk akan saya balas. Kalau saya lagi tidak balas itu berarti saya lagi kerja atau lagi ada kesibukan. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak ada sempat saya balas karena dikarenakan kesibukan. Kalau saya tidak sibuk, pasti saya balas. Hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Di sini saya tidak ada bermaksud menyinggung siapapun, hanya ingin berbagi informasi. Hanya itu saja. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata, arus. Salam spiritual, seni dan budaya.